Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan makalah hasil dari kami, yaitu konsep konsumsi. Kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama, saya sendiri, Muhammad Pondi. Dan yang kedua ada Juran Indah Iza Kamila. Yang ketiga ada Nuril Hafizoh. Dan yang keempat ada Inayah. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita simak video berikut ini. Disimak baik-baik ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait pengertian konsep konsumsi. Di dalam Islam dan di dalam ilmu ekonomi, konsumsi bermakna membelanjakan kekayaan untuk memenuhi keinginan manusia, seperti makan, pakaian, barang-barang kebutuhan sehari-hari, pendidikan, perumahan, kesehatan, dan kebutuhan pribadi maupun kebutuhan keluarga lainnya, dan sebagainya. Adapun prinsip-prinsip dasar konsumsi memiliki 3 prinsip, sebagaimana yang telah digariskan oleh Islam, yang konsumsi yakni konsumsi barang halal, konsumsi barang suci dan bersih dan tidak berlebihan. Pertama, prinsip halal. Seorang muslim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakan makanan yang halal menurut hukum dan diizinkan, dan tidak mengambil yang haram, tidak sah menurut hukum dan terlarang. Di dalam Al-Quran menyatakan, makanlah makanan yang halal lagi baik dan dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Di ayat lain Al-Quran menyebutkan makanan haram diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Kemudian prinsip halal haram juga berlaku bagi hal lain selain makanan. Pemeluk Islam diharuskan membelanjakan pendapatannya hanya pada barang-barang yang halal saja. Dilarang membelanjakan pada barang haram seperti minuman keras, narkotika, judi, pelacur, dan sebagainya. Kedua prinsip kebersihan dan menyehatkan. Al-Quran memerintahkan manusia, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkahnya syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh nyata bagimu. Di tempat lain, kitab suci Islam itu berbicara kepada para pemeluknya, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepadanya kamu menyembah. Demikianlah Al-Quran yang suci mengingatkan manusia untuk memakan makanan yang baik yang telah Allah anugerahkan kepada mereka. Kata yang digunakan oleh Al-Quran adalah tayyib, yang bermakna menyenangkan, manis, menyehatkan, suci, dan kondusif untuk kesehatan. Kata taba'id adalah lawan tayyib, dan berarti barang-barang yang tidak suci, tidak menyenangkan, buruk, dan tidak sedap dipandang, dicium pun demikian. Orang-orang yang beriman diingatkan untuk hanya makan makanan yang tayyib dan menjauhkan diri yang haba'id. Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, ketiga prinsip sederhana dalam konsumsi berarti bahwa orang harus mengambil makna dan minuman secukupnya dan tidak berlebihan, karena makanan berlebihan itu berbahaya bagi kesehatan. Al-Quran menjelaskan makna dan minuman dan janganlah berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Al-Quran menyatakan lagi, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa yang baik yang telah Allah halalkan bagimu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang Quran surat Al-A'raf ayat 31. Yang pertama adalah munasabah ayat. Surat Al-A'raf ayat 31 mempunyai korelasi dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat 30 maupun ayat 32. Dalam ayat 30, korelasinya bahwa setelah Allah menjelaskan tentang siapa orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan siapa orang yang mendapat kesesatan, dan pada ayat 31 mengajak umat manusia untuk memakai minimal dalam bentuk menutup aurat, karena buka aurat merupakan perbuatan yang buruk. Menurut inilah yang dimaksud al-qids atau petunjuk dari Allah SWT dalam melakukan ibadah, sehingga umat tidak ikut terjerumus dalam jurang kesesatan. Sebagaimana sekolah kaum Arab jahiliyah yang melakukan perbuatan sesat dan keji itu melakukan perbuatan tawaf dengan tanpa busana. Kaitan surat Al-A'raf ayat 31 dan ayat 32 ini dapat diketahui dari sebab nuzul ayat 31. Secara tegas Allah SWT menyampaikan bahwa semua rezeki yang diturunkan oleh Allah dan juga segala yang baik terbagi kepada orang yang beriman dan orang yang tidak beriman pada kehidupan dunia, tapi khusus orang beriman pada hari kiamat. Said Qutb menambahkan bahwa ayat 32 memberi penegasan atas kesalahan yang dilakukan golongan Al-Hummas sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 31. Melalui surat Al-A'raf ayat 32 ini, Allah menjelaskan bahwa penetapan perhiasan dari rezeki yang baik-baik itu disediakan untuk manusia. Dari sini dapat disimpulkan hubungan surat Al-A'raf ayat 32 dan ayat 31, yaitu bahwa ayat 32 itu menjadi ayat kecaman atas tindakan golongan Al-Hummas sebagaimana dijelaskan dalam ayat 31. Tidak ada yang berwenang membuat peraturan sebagaimana dilakukan oleh golongan Al-Hummas dengan mengharapkan rezeki dari Allah SWT kecuali Allah sendiri sang Rabb al-Alamin. Sebab nuzul surah Al-A'raf ayat 31. Ayat ini turun dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdun bin Hamid dari Sa'id bin Zubair, katanya bahwa orang-orang di zaman jahiliyah tawaf di sekeliling Ka'bah dalam keadaan telanjang bulat. Mereka berkata, kami tidak akan tawaf dan memakai pakaian yang kami pakai untuk berdosa. Lalu datanglah seorang perempuan untuk mengerjakan tawaf, dan pakaian diletakkan sama sekali dan dia dalam keadaan bertelanjang, hanya tangan saja yang menutup kemaluannya. Karena itu turun ayat ini. Demikian pula bahwa Bani Amir di musim haji tidak memakan daging dan lemak, kecuali makanan biasa saja. Dengan demikian mereka dan menghormati haji. Lalu orang Islam berkata, kamilah yang lebih berat melaksanakan itu. Maka turunlah ayat ini. Jumhur mufassirin telah sepakat bahwa kata zina di sini adalah menggunakan pakaian yang dapat menutupi aurat secara sempurna. Hanya saja Al-Qadi Abu Muhammad menambahkan bahwa segala sesuatu itu dapat berindah diri dalam melaksanakan perintah syariat seperti menggunakan wangi-wangian pada sholat Jumat dan lain sebagainya. Kata perintah dalam ayat ini adalah al-amr li al-wujud, perintah untuk mewajibkan, dan hitabnya juga umum karena yang diperhatikan adalah keumuman lafadznya, bukan khususan sebabnya. Karena itulah ayat ini kemudian menjadi salah satu dalil kewajiban menutup aurat ketika sholat. Sedangkan perintah makan dan minum pada ayat ini adalah al-amru li ibahah, sekaligus sebagai bantahan terhadap orang-orang Arab yang mengharapkan makanan dan minuman seperti daging, lemak, dan susu pada hari-hari tertentu yang sebenarnya dihalalkan. Namun demikian Allah melarang makan dan minum secara israf sebagaimana ditujukan dalam ayat ini dan kalimat wala tusrifu. Israf berarti melampaui batas, boros, dan membuang-buang. Maka yang dimaksud dengan kata israf dalam ayat ini adalah melebihi batas yang sama sekali tidak dibolehkan, sehingga apa yang dikonsumsi menjadi tidak dapat memberikan manfaat, tapi justru menimbulkan mudarat pada dirinya. Dengan demikian, pada dasarnya syariah melarang semua makanan dan minuman yang bermanfaat, namun syariah melarang mengkonsumsi makanan dan minuman yang dapat menimbulkan mudarat, baik karena zatnya yang berbahaya ataupun dengan perilaku penggunaannya seperti berlebih-lebihan yang kemudian mengakibatkan bahaya terhadap tubuh dan akal. Yang kemudian adalah tafsir dan penjelasan ayat. Ayat yang mulia ini merupakan bantahan terhadap orang-orang musyrik yang tradisi melakukan tawaf dan lanjut bulat yang biasa mereka lakukan, seperti yang disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, Imam Nasai, dan Ibnu Jarir. Kaum pria melakukan tawafnya di Baitullah dalam keadaan jam bulat pada siang hari, sedangkan kaum wanita pada malam hari. Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas sebuah dan makna firman-Nya, pakailah pakaian kalian yang indah di setiap memasuki masjid, hingga akhir ayat. Ingat ayat bahwa dahulu di masa jahiliyah kaum lelaki biasa tawaf sampai telanjang, maka Allah merintahkan mereka untuk memakai pakaian yang indah setelah masa Islam.
Al-Qadi Abu Muhammad menambahkan bahwa segala sesuatu itu dapat berindah diri dalam melaksanakan perintah syariat seperti menggunakan wangi-wangian pada sholat Jumat dan lain sebagainya. Kata perintah dalam ayat ini adalah al-amr li al-wujud, perintah untuk mewajibkan, dan hitabnya juga umum karena yang diperhatikan adalah keumuman lafadznya, bukan khususan sebabnya. Karena itulah ayat ini kemudian menjadi salah satu dalil kewajiban menutup aurat ketika sholat. Sedangkan perintah makan dan minum pada ayat ini adalah al-amru lil ibahah, sekaligus sebagai bantahan terhadap orang-orang Arab yang mengharapkan makanan dan minuman seperti daging, lemak, dan susu pada hari-hari tertentu yang sebenarnya dihalalkan. Namun demikian, Allah melarang makan dan minum secara israf sebagaimana ditunjukkan dalam ayat ini dan kalimat wala tusrifu. Israf berarti melampaui batas, boros, dan membuang-buang. Maka yang dimaksud dengan kata israf dalam ayat ini adalah melebihi batas yang semestinya dan dibolehkan, sehingga apa yang dikonsumsi menjadi tidak dapat memberikan manfaat, tapi justru menimbulkan mudarat pada dirinya. Dengan demikian, pada dasarnya syariah melarang semua makanan dan minuman yang bermanfaat, namun syariah melarang mengkonsumsi makanan dan minuman yang dapat menimbulkan mudarat, baik karena zatnya yang berbahaya ataupun dengan perilaku penggunaannya, seperti berlebih-lebihan yang kemudian mengakibatkan bahaya terhadap tubuh dan akal. Yang kemudian adalah tafsir dan penjelasan ayat. Ayat yang mulia ini merupakan bantahan terhadap orang-orang musyrik yang tradisi melakukan tawaf dan lanjut bulat yang biasa mereka lakukan, seperti yang disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, Imam Nasai, dan Ibnu Jarir. Kaum pria melakukan tawafnya di Baitullah dalam keadaan jam bulat pada siang hari, sedangkan kaum wanita pada malam hari. Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas sebuah dan makna firman-Nya, pakailah pakaian kalian yang indah di setiap memasuki masjid, hingga akhir ayat. Ingat ayat bahwa dahulu di masa jahiliyah kaum lelaki biasa tawaf sambil telanjang, maka Allah merintahkan mereka untuk memakai pakaian yang indah. Setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan Quran surah Al-Baqarah ayat 168. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Kemudian munasabah ayat dari Quran surah Al-Baqarah ayat 168 dilihat dari kandungan surah Al-Baqarah ayat 168, maka ayat tersebut mempunyai korelasi dengan surah Al-Baqarah ayat 57, surah Al-Maidah ayat 88, surah An-Nahl ayat 114, surah Toha ayat 81, dan surah Al-Anfal ayat 69. Dari beberapa penafsiran mufassir dapat dipahami bahwa anjuran itu tentang makanan dan minuman yang halal. Lagi baik pada ayat 168 surah Al-Baqarah ini mengandung ajaran kepada seluruh umat manusia di bumi, tak terkecuali non-muslim. Makanan halal adalah seluruh makanan yang tidak diharamkan Allah, sedangkan yang baik adalah makanan dan minuman yang mengandung gizi yang baik untuk seseorang, juga disesuaikan dengan kondisi kesehatannya. Misalkan, gulai daging kambing itu halal dan baik untuk orang yang memiliki tekanan darah rendah atau normal, tetapi menjadi lebih baik bagi seseorang yang memiliki tekanan darah tinggi. Dengan demikian, makanan yang halal mudah diketahui dengan adanya pembahasan makanan dan minuman. Sedangkan untuk makanan dan minuman yang baik membutuhkan penyesuaian dengan kondisi kesehatan seseorang. Selanjutnya adalah asbabun nuzul ayat Al-Baqarah surah Al-Baqarah ayat 168.
Ayat ini diturunkan sebagai peringatan dan sanggahan terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik Arab yang mengharamkan makanan atas mereka, seperti Bahiroh, Saibah, dan Wasilah. Ibnu Abbas berkata bahwa ayat ini turun sebab kaum dari Thaqif, Bani Amir bin Sa'sa'ah, Huza'ah, dan Bani Mudhaj yang mengharamkan sebagian tanaman, Bahiro, Saibah, Wasilah, dan daging. Ayat ini kemudian turun untuk menjelaskan bahwa semua makanan yang mereka haramkan adalah halal, kecuali sebagian jenis makanan yang memang diharamkan oleh Allah. Maka dengan adanya peringatan ini, karena setidaknya disebabkan oleh dua hal yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Pertama, mereka mengharamkan sesuatu yang sebenarnya tidak dilarang oleh Allah. Kedua, adanya perilaku menyekutukan Allah dalam pengharaman makanan ini. Kosakata dalam surah Al-Baqarah ayat 168 adalah lafaz halalan, adalah maf'ul dari lafaz kulu, namun juga bisa menjadi hal dari mausul atau di dhamir a'id, yakni kulu halakaunihi halalan, atau menjadi sifat dari masdar makidnya, yakni kuluhu aklala halalan. Kemudian lafaz thayyiban merupakan sifat yang sekaligus berfungsi untuk menegaskan bagi lafaz halalan. Al-Alusi berkata bahwa faidah disifatnya kalimat nakirah dengan lafaz yang umum adalah universalisasi hukum. Karena itulah kemudian ayat ini dijadikan dalil oleh madhab yang berpandangan bahwa hukum asal pada benda adalah halal, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kemudian kata thayyiban secara bahasa bermakna suci dan bersih, maka disifatinya kata halalan dengan kata thayyiban karena biasanya sesuatu yang diharamkan cenderung kotor dan najis. Menurut Imam Malik, lafaz thayyiban adalah taukid dari lafaz halalan, memiliki makna yang sama namun berbeda dalam lafaz. Tetapi menurut Imam Al-Syafi'i, keduanya berbeda dalam makna. Kata thayyiban bermakna sesuatu yang baik dan sehat. Dengan demikian, berdasarkan ayat ini dilarang pula makanan yang buruk dan tidak sehat walaupun sebenarnya merupakan makanan halal. Sementara itu, menurut Ibnu Katsir menjelaskan bahwa kata thayyiban dalam ayat ini berarti makanan dan minuman yang dapat dinikmati, memiliki manfaat, dan tidak secara nyata mengandung mudarat baik bagi tubuh maupun akal. Untuk tafsir dan penjelasannya adalah Allah melarang mereka mengikuti langkah-langkah setan, yakni jalan-jalan dan sepak terjang yang digunakan untuk menyesatkan para pengikutnya, seperti mengharamkan Bahiro, Saibah, Wasilah, dan lain sebagainya yang dihiaskan oleh setan terhadap mereka dalam masa jahiliyah, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Iyad Ibnu Muhammad yang terdapat dalam kitab Sahih Muslim dari Rasulullah, bahwa Rasulullah pernah bersabda, yang artinya Allah berfirman, sesungguhnya semua harta yang telah kuberikan kepada hamba-hambaku adalah halal bagi mereka. Selanjutnya disebutkan
Dan sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan cenderung kepada agama yang hak. Maka datanglah setan kepada mereka. Lalu setan menyesatkan mereka dari agamanya dan mengharamkan atas mereka apa yang telah kuhalalkan bagi mereka. Kemudian Al-Hafidz Abu Bakar Ibnu Mardiwai mengatakan, telah menciptakan kepada kami Sulaiman Ibnu Ahmad telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnu Isa Ibnu Syaibah Al-Masri telah menceritakan untuk tafsirnya adalah lafaz innahu lakum aduwwum mubin. Dalam ayat ini terkandung makna yang menanamkan antipati terhadap setan dan sikap waspada terhadapnya, sebagaimana yang diungkapkan oleh ayat lain, yaitu firman yang artinya sesungguhnya setan adalah musuh bagi kalian, maka anggaplah ia musuh kalian, karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongan supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Qatadah dan As-Saddi mengatakan sehubungan dengan takwil firman Allah yang artinya dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, surah Al-Baqarah ayat 168. Setiap perbuatan durhaka kepada Allah, maka perbuatan itu termasuk langkah setan. Ikrimah mengatakan yang dimaksud dengan langkah-langkah setan ialah bisikan-bisikannya. Sedangkan Mujahid mengatakan bahwa langkah-langkah setan adalah dosa-dosa atau kesalahannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat selanjutnya tentang konsumsi terdapat dalam surat An-Nahl ayat 114 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Artinya yaitu maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan oleh Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya saja untuk menyembah. Munasabah ayat yang pertama yaitu perintah makanan yang halal dan larangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Hal tersebut terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 168 yang memiliki arti hai sekali manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang-orang Quraisy pada waktu dahulu mengharamkan barang yang halal dan menyembelih binatang dengan tidak menyebut asma Allah. Yang kedua yaitu larangan mengharamkan makanan yang halal sebagai firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 88. Dalam surat ini, menurut Hamka, berkaitan dengan adanya seorang sahabat Nabi yang melakukan zuhud sehingga mereka mengharamkan barang yang halal seperti tidak memakan daging, menjauhi istrinya. Dengan peristiwa tersebut, ayat ini ditunjukkan kepada orang-orang mukmin. Jadi, halal di sini berarti sesuatu yang diperbolehkan oleh agama, sedangkan thayyiban berarti sesuatu kekuatan yang bisa untuk jalan ke dunia dan ke akhirat. Yang selanjutnya yaitu masalah harta tawanan perang. Hal ini terdapat dalam surat Al-Anfal ayat 69. Dalam surat ini menjelaskan bahwa dengan rahmat dan kasih sayang Allah SWT, Allah tidak menimpakan siksa kepada kaum muslimin atas tindakan yang beliau lakukan.
bahkan mengampuni dan mengizinkan mereka memakan, memiliki, dan mempergunakan hasil dari tebusan tawanan tersebut. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa makanan seseorang sangat mempengaruhi dalam perilaku sehari-hari. Kalau makanan yang dimasukkan ke perut itu bersih dan halal, maka dengan sendirinya ia akan condong kepada perbuatan yang baik dan mulia. Apabila sebaliknya, jika makanan yang dia konsumsi itu kotor dan haram, maka ia akan selalu condong kepada perbuatan yang buruk dan keji. Islam menetapkan segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah adalah halal. Dengan ini, Islam mewajibkan setiap orang bekerja keras untuk mencari rezeki yang halal untuk kebahagiaan hidupnya dan akhirat. Karena itu, bekerja keras dengan niat yang baik, yakni mencari keridhaan Allah dan dapat dipandang sebagai ibadah. Selanjutnya yaitu asbabun nuzul. An-Nahl memiliki arti lebah. An-Nahl terdiri dari 128 ayat. Pada ayat ke-114 menjelaskan tentang kewajiban memakan makanan yang halal. Yang pertama yaitu kewajiban memakan makanan yang halal sesuai dengan yang telah Allah jelaskan dalam Al-Quran dan yang Nabi Muhammad jelaskan dalam hadis. Yang kedua yaitu kewajiban memakan makanan yang baik bagi tubuh atau makanan yang halal akan tetapi tidak baik bagi tubuh hukumnya haram. Seperti kita mengkonsumsi gula yang berlebihan atau dengan kadar gula yang tinggi bagi orang yang menderita diabetes, maka hal itu sangat membahayakan baginya. Yang ketiga yaitu kewajiban bersyukur kepada Allah. Selanjutnya yaitu kosakata. Dalam surat An-Nahl ayat 114 terdapat kosakata yaitu faqulu yang artinya maka makanlah. Mimma yang memiliki arti dari razaqakum memiliki arti rezeki yang telah diberikan kepadamu. Halalan yaitu yang halal, thayyiban lagi baik. Selanjutnya yaitu tafsir ayat. Menurut tafsir Jalalain, maka makanlah hai orang-orang yang beriman, yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepada kalian, dan syukurilah nikmat Allah jika kalian hanya kepadanya lah menyembah. Selanjutnya yaitu tafsir menurut Kementerian Agama. Agar azab Allah tidak menimpa kamu lantaran tidak mensyukuri nikmatnya, maka janganlah kamu, wahai orang mukmin, berbuat seperti halnya orang-orang musyrik. Dan makanlah yang halal lagi baik, lezat, bergizi, sesuai dan bermanfaat bagi tubuh dan kesehatan dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu. Dan selalulah mensyukuri nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kamu dengan memanfaatkannya sesuai tuntunan Allah. Jika kamu hanya menyembah kepada Allah saja. Ketahuilah wahai Nabi Muhammad dan orang-orang mukmin, bahwa sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu memakan bangkai, yaitu binatang yang mati tanpa disembelih, kecuali binatang air dan belalang. Allah juga mengharamkan kamu meminum darah yang mengalir, bukan yang beku seperti limpa dan hati, memakan daging babi dan seluruh bagian tubuhnya, dan memakan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Meski ketentuan Allah ini ketat, tetapi Allah juga memberi kelonggaran, yaitu barang siapa yang terpaksa memakannya akibat mengalami kondisi darurat, bukan karena menginginkannya dan tidak pula makan secara berlebihan dan melampaui batas yang diperbolehkan dalam kondisi demikian, maka dia tidaklah berdosa.
karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun atas kesalahan yang dilakukannya tanpa karena keinginannya sendiri. Allah Maha Penyayang atas kesalahan yang sengaja dilakukannya bila ia benar-benar bertaubat. Selanjutnya yaitu tafsir menurut ringkasan Al-Azhar. Diperingatkan oleh Allah kepada manusia, baik sebagai persiapan sebelum bahaya kelaparan dan ketakutan itu datang, supaya jangan sampai dia datang atau setelah, karena makanan yang halal dan yang baik sangat besar pengaruhnya kepada jiwa kita, yaitu membuat jiwa kita menjadi tenang. Tidak seperti asal masuk perut saja sehingga tidak mengkaji lagi halal dan baiknya. Di sini disebutkan terdapat dua pokok yang terpenting, yaitu halal dan baik. Yang halal ialah yang tidak dilarang oleh agama. Seumpamanya seperti kita memakan daging babi, memakan atau meminum darah, memakan bangkai, dan memakan makanan yang disembelih bukan karena Allah. Semuanya itu telah dinyatakan keharamannya. Kemudian tersebut disebut pula makanan yang baik, yaitu yang diterima oleh selera, yang tidak menjijikkan. Seperti misalnya anak kambing yang telah disembelih adalah halal dimakan. Tetapi apabila tidak dimasak terlebih dahulu dan langsung saja dimakan daging mentah tersebut, maka hal itu tidak baik. Lantaran kata-kata yang baik atau dalam asal kata yang thayyib adalah ukuran dari kebiasaan kita sendiri atau memajukan masyarakat kita. Selanjutnya yaitu diperingatkan dan syukurilah nikmat Allah. Kandungan kalimat Allah yang ini luas sekali. Misalnya, penduduk suatu negeri yang sawahnya subur dapat menghasilkan padi sekian kuintal setiap tahun dan memuaskan. Sebabnya, ia karena tentunya pengairan, maka sebelum bahaya datang, hendaklah selalu dijaga hutan-hutan sekeliling dan janganlah ditebangi kayu-kayunya sehingga menimbulkan erosi. Memelihara kondisi alam dengan baik itu pun termasuk mensyukuri sebuah nikmat Allah, yaitu seperti kita memelihara nikmat Allah yang telah dikaruniakan dan tidak menyia-nyiakannya. Demikianlah hendaknya jika benar kepadanya kamu menyembah. Tentang makanan yang halal dijelaskan bahwa semuanya halal, asal dari sumber yang baik, bukan dari yang dirampok ataupun bukan dari menipu dan merugikan orang lain. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.